Kemudian PTK-nya nanti penelitian tindakan kelas. Oh, kok tindakan ini kurang nih, kurang satu. Kurang tindakan kelas 0,5 SKS, kemudian review. Review perangkat dan PTK ini nanti sudah didampingi oleh yang namanya guru pamong. Nah, artinya guru-guru yang bersertifikat pendidik yang akan mendampingi Bapak Ibu nanti di review perangkat pembelajaran. Kemudian uji kompre itu 0 SKS tetapi wajib lulus. Nah, tapi kita kemudian PPL nanti ada guru pamong dan dosen pembimbing. Tapi kita batasi dulu sampai review perangkat pembelajaran saja yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Oke, saya lanjutkan. Nah, pengembangan perangkat pembelajaran dan PTK ini, kelihatan ya slide-nya ya? Ya. Kita akan masuk mulai tanggal 22 Agustus sampai 3 September. Kemudian kita lanjutkan dengan review perangkat pembelajaran, PTK, dan peer teaching itu selama 8 hari dimulai tanggal 5 sampai 13 September. Nah ini kurang lebih 1 bulan ya Bapak Ibu ya. Kurang lebih 1 bulan kita akan melewati proses ini. Jadi tolong nanti dipersiapkan dengan baik. Kemudian kita masuk ke selanjutnya. Nah, ini timeline-nya Bapak Ibu. Timeline kegiatan kita sampai tanggal 27, kemudian yang merah itu minggu ya, atau libur. Itu pengembangan perangkat pembelajaran itu nanti akan kita tempuh sampai tanggal 1 September, dari 22 Agustus sampai 1 September. Kemudian PTK, penelitian tindakan kelas, itu akan kita tempuh selama 2 hari aja. 2 hari, tanggal 2 sampai tanggal 3. Kemudian kita melakukan review itu dari tanggal 5 sampai tanggal 9. Kemudian peer teaching atau latihan mengajar. Bapak Ibu akan dinilai latihan mengajarnya karena nanti di uji kompre itu adalah diujikan bagaimana kemampuan mengajar kita. Itu peer teachingnya 3 hari dari tanggal 10 sampai tanggal 13 karena dipotong tanggal 11-nya hari Minggu. Nah, ini timeline kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran yang akan Bapak Ibu nanti ikuti. Tolong diperhatikan. Selanjutnya ini adalah dosen-dosen yang akan mengampu. Dosennya di kelas A PAI itu, kelas A PAI ini PAI ya. PAI itu adalah Bu Ana Rusilawati bersama guru pamongnya Pak Untung Surya di kelas A. Di kelas B itu Dr. Handes Rustam MPD bersama Ibu guru pamongnya itu Siti Toyiba SPDI di kelas B. Kemudian di kelas Yanawati bersama Bu Miharnawati. Kemudian di kelas D itu Dr. Handes Mansur bersama Muhammad Sukri. Kemudian di kelas E Dr. Yusdiana bersama, oh ini salah Bu Bapak Ibu, ini sudah berganti, bukan masih Pak Mauludin deh. Pak Mauludin bersama Pak Mauludin di kelas E. Ini ya. Kemudian untuk madrasah di kelas SKI itu akan diampu oleh Bu Haji Zuraya bersama Bapak Muhammad Sokeh itu kelas SKI. Kemudian di kelas Quran Hadis itu Pak Dul Hadi, Dr. Handes Dul Hadi MPD bersama Ibu Indasa. Ini sudah diganti Bapak Ibu karena beliau ternyata ada beberapa hal yang tidak bisa ditinggalkan. Diganti dengan Pak Solihin. Nah, artinya baru konfirmasi tadi malam saya lupa untuk mengubah data ini, bukan Bu Indah saya tapi Pak Solihin, guru pamong di Quran Hadis. Terus Pak Marsi di kelas fikih A bersama Bapak Abdul Majid. Nah kemudian juga sama di kelas fikih B ini awalnya Pak Dr. Aswad, tapi kita ganti dengan Bu Sri Herawati karena baru konfirmasi tadi pagi kayaknya. Tadi pagi ternyata beliau ada hal yang dalam beberapa hari ke depan tidak bisa mendampingi itu. Jadi itu Bu Sri Herawati. Jadi di kelas Quran Hadis itu di guru pamong B, kemudian di kelas fikih B itu diganti oleh Bu Sri Herawati SPDI. Nah, itu sebagai guru pamongnya.
Oke ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini ya kegiatannya, salah. Dan kegiatannya itu nanti soal LMS dijelaskan oleh Ibu Kiki atau Bu Anu, hal-hal yang lain yang bisa. Nah, pertama kita itu di pengembangan perangkat pembelajaran itu pertama sama sih, mengerjakan pretest seperti sebelumnya, membaca kontra, dosen menginput kontra, menginput instruksi dan tugas, kemudian membaca modul perangkat pembelajaran, meresum dan mengunggah tugas resum, kemudian melakukan video conference dan lain sebagainya. Kemudian melaksanakan tugas yang namanya menganalisis SKL, KI dan KD. Itu di hari pertama ini aktivitas kita. Cuman tergantung nanti dosennya apakah akan melaksanakan kegiatan yang berbeda tergantung kontrak belajar ya. Tapi ini gambaran saja. Komponennya ya tidak jauh dari ini. Soal sistematikanya berubah itu tergantung dosen dan kesepakatan bersama mahasiswa. Kemudian belajar mandiri dan sebagainya. Kemudian di hari kedua juga demikian, mengunggah hasil analisis SKL, KI, KD, kemudian membaca modul perangkat pembelajaran di KB2 itu yang terdiri dari pengembangan materi ajar, isinya model pembelajaran, media pembelajaran, dan lembar kerja peserta didik, kemudian meresum dan mengunggah tugas resum di KB2. Nah, batas akhirnya itu jam 1, tetapi ini tergantung nanti daripada dosen yang bersangkutan. Kemudian kalau diperlukan akan dilakukan video conference dan chatting melalui WA. Silakan. Sebaiknya pastikan tema-tema Banajar dan RPP satu tema saja dalam peer teaching kan di PPL nanti. Cuman nanti akan kita ada arahan nanti dari dosennya setelah ini. Kemudian di hari ketiga juga sama, mengunggah membaca modul terkait dengan media. Ini melakukan menilai ya, dosen-dosen menilai dan memberikan tugas terkait LKPD. Di hari keempat mengunggah tugas resum dan melaksanakan tugas membuat evaluasi pembelajaran, penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan keterampilan menggunakan model HOTS. Nah, jadi intinya kita ini akan membuat RPP yang komponen-komponennya itu kita akan lakukan atau kita bahas secara detail itu satu persatu setiap harinya. Misalnya dari komponen dari KIKD dulu, kemudian masuk ke media pembelajaran, baru masuk ke strategi pembelajaran, masuk ke kemudian instrumen cara membuat alat evaluasi dan lain sebagainya. Dan terus di hari kelima itu sama, cek bagaimana tugas evaluasi Bapak Ibu, penilaian dan survei karakter dan lain sebagainya. Kemudian di hari ke-6 itu RPP bagian 1 sudah harus selesai. RPP bagian 1 harus selesai kan nanti kita ini selama pengembangan perangkat pembelajaran itu kita akan membuat 3 RPP Bapak Ibu. 3 RPP nanti harus bahannya seperti apa nanti akan diarahkan oleh dosen. Nah, terus setelah ini tidak jauh beda RPP 1, RPP 2 dan terus seperti itu. Nah, PTK itu isinya gini Bapak Ibu. Bapak Ibu itu di pengembangan perangkat pembelajaran PTK itu Bapak Ibu hanya membuat proposal. Proposal PTK. Prakteknya kapan, Pak? Prakteknya itu adalah ketika nanti kita melaksanakan PPL. Artinya dari proposal yang sudah dibuat sekarang berarti Bapak Ibu mulai sekarang mulai membayangkan kira-kira problem-problem di kelas Bapak Ibu itu apa. Kemudian nanti ketika PPL ini dipraktekkan atau melakukan tindakan. Nah, hasilnya itu yang akan dibahas di PPL nanti. Jadi pastikan dari sekarang udah mulai dibuat. Pertama baca modul PTK, meresum dan mengunggah tugas resum, kemudian melakukan diskusi bersama dosen melalui video conference dan membuat proposal dan kelas tentu Bapak Ibu sudah. Bapak Ibu yang terutama yang dari basic pendidikan di perkuliahan pendidikan baik itu kuliah PAI maupun apa itu saya rasa tidak terlalu mengalami kesulitan apa itu PTK. Nah, tapi bagi Bapak Ibu yang dari basic misalnya ahwalusasiah atau dari yang belum mendapatkan mata kuliah dulu waktu S1 PTK mungkin harus menyesuaikan diri atau minimal kalau seandainya selama mengajar
selama ini sudah pernah melakukan, saya rasa tidak terlalu repot mengikutinya. Sekarang hanya kita coba mempraktekkan bagaimana membuat PTK yang benar, itu nanti diharapkan oleh dosen. Nah, hari kedua itu ya ngecek ya, dicek PTK-nya seperti apa, dilihat lagi oleh dosen, diberikan masukan. Nah, sampailah itu 2 hari. Kalau kan tadi kan saya bilang 2 hari. Kalau di tahap 1 kemarin itu PTK itu pembahasannya 3 hari. Kalau sekarang cuma 2 hari aja. Maka harus disiapkan dari sekarang. Kemudian dari hari 1 sampai hari keempat itu adalah review. Review itu memastikan lagi hasil kerja Bapak Ibu selama 9 hari ditambah 2 hari PTK, artinya 11 hari, itu direview lagi. Siapa yang mereview? Pertama, dosen yang bersangkutan di kelas Bapak Ibu bersama guru pamung. Guru pamung baru terlibat di review ini. Dicek lagi dari awal. Dicek, diperbaiki, atau hal-hal yang belum lengkap itu untuk dipenuhi. Itu dari hari pertama sampai hari keempat. Itu melakukan review. Artinya dari mulai SKL, KIKD, kemudian menentukan strategi, menentukan bahan ajar, kemudian alat evaluasi, dan lain sebagainya itu direview selama 4 hari oleh dosen dan guru pamung di hari pertama sampai hari keempat. Terus di hari kelima adalah review PTK-nya, baru review PTK-nya itu, PTK juga direview. Jadi review itu selama 9 hari. Ini selama 8 hari maksud saya. Hari ke-6 sampai 8 pokoknya itu adalah review PTK. Ya, jadi proposal PTK-nya dilihat lagi dari mulai latar belakang, penentuan teori, sampailah instrumen yang akan digunakan untuk yang digunakan untuk melakukan PTK. Nah, harus diingat Bapak Ibu, tahap ini sangat menentukan kelulusan tahap pengembangan pembelajaran. Jadi mahasiswa Bapak Ibu yang dinyatakan lulus, nah kalau tidak lulus, dosen akan memberikan tugas remedial. Kalau tidak lulus review perangkat pembelajaran, maka tidak bisa melanjutkan kepada selanjutnya. Dari pengalaman yang lalu, ada beberapa orang, tapi tidak semua sih, lebih banyak yang lulus. Tahun lalu itu karena merasa dalam lagi mungkin tiap hari harus bekerja. Beberapa itu ya tidak kuat sehingga tanpa kabar dan juga mengundurkan diri. Jadi maksud saya adalah saya menyampaikan seperti itu jangan sampai ini terjadi pada Bapak Ibu. Karena memang membuat RTP kalau yang mungkin selama kebanyakan ya yang sebelum-sebelumnya itu beberapa dosen, beberapa guru, beberapa mahasiswa PPG itu selama ini tidak akrab dengan pembuatan RTP. Akan merasa kesulitan. Tapi saya yakin mudah-mudahan Bapak Ibu yang kali ini adalah sudah terbiasa membuat RTP dan terbiasa membuat PTK. Mudah-mudahan. Jadi kalau sudah terbiasa insya Allah tidak merasa kesulitan. Selanjutnya, kegiatan review yang melibatkan guru pamung. Nanti guru pamung Bapak Ibu itu akan sekaligus menjadi guru pamung dalam pelaksanaan PPL. Nanti siapa guru pamung Bapak Ibu di review ini, itu sekaligus menjadi guru pamung di PPL nanti. Kalau dosennya, dosen pembimbingnya di PPL bisa saja berubah, tapi kalau guru pamungnya tidak berubah. Begitu. Ya, Bapak Ibu. Nah, hanya itu sekilas dari saya. Tentu nanti selama pelaksanaan kegiatan Bapak Ibu pasti akan mengikuti ini ada apa oleh para dosen dan juga guru pamung akan diberikan arahan. Silakan Bapak Ibu ada yang mau dipertanyakan sebelum kita lanjutkan. Pak Budi boleh bertanya? Ya, Pak Budi, saya mau nanya masalah ini sih PPL ya. Itu PPL-nya nanti itu kan kita praktik mengajar ya. PPL-nya itu ditentukan sekolahnya dari pihak panitia atau memang di sekolah kita sendiri? Pertama mau saya bilang
kita tidak usah terlalu panjang ke PPL dulu, tapi tak apa-apa lah saya kasih tahu sekilas, kan kita fokus ke review perangkat pembelajaran dulu ya Bu. Tapi tidak apa-apa, sekedar informasi awal. Nanti di sekolah kita masing-masing aja, nggak ke sekolah lain. Karena kan kita kan online juga, kecuali kalau Bapak Ibu melaksanakan PPG-nya ke kampus kami sini, maka akan kami yang menentukan. Tapi kalau ini balik ke sekolah masing-masing gitu. Tapi kan nanti ada mekanismenya pakai video dan lain sebagainya. Oke Ibu ya, itu sekedar informasi awal. Tolong yang lain bertanya soal perangkat dulu. Gampang, PPL nanti ada arahan lagi setelah masuk PPL. Silakan. Ada lagi? Saya mau bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pembahasan ya Pak Bu, tadi memang sudah dijelaskan tentang RPL. Cuma bagaimana kalau belum lengkap Pak? Kami sudah ini, tapi sudah mulai dari awal, tapi belum lengkap. Apa masih bisa terus dilaksanakan atau bagaimana prosedurnya? Terima kasih. Gini Bu, saya harap itu dilengkapi segera Bu, segera aja Bu. Besok, lusa, sampai minggu ini. Karena begini, itu juga akan merugikan kita sendiri nanti kalau nggak dilengkapi, nggak punya report penilaian kita. Dan nanti kan setelah ada sertifikat dan juga ada transkrip. Nah, memang sih Bu, memang sih misalnya kalau Bapak Ibu nggak memenuhi misalnya, tapi yang nggak punya transkrip. Kalau bisa sih memang kita harus memasukkan RPL, karena itu akan berpengaruh juga nanti dari penilaian kelulusan Bapak Ibu. Khawatir gara-gara itu kan, seperti itu. Jadi segera aja Bu yang bisa dipenuhi, atau yang belum bisa dipenuhi gimana caranya buat bersama teman kelas untuk itu dapat terpenuhi. Sebenarnya itu kan hal-hal yang sudah kita lakukan selama mengajar sih, sebenarnya bukan hal-hal baru. RPP, ya mengikuti seminar, ya kan, penilaian atasan, terus media-media inovasi yang kita lakukan selama mengajar, kan nggak ada hal lain, bukan hal-hal lain yang di luar kita. Itu juga nanti akan sebagai bahan Bapak Ibu untuk UKIN nanti. Uji kinerja itu nggak beda dengan itu Bu. Cuman di UKIN nanti menggunakan aplikasi UKM PPG dari Kemendikbud. Itu saja bedanya. Jadi kalau Bapak Ibu nggak bisa memenuhi di RPL, maka nanti akan kesulitan di UKIN. Kalau UKIN kan nggak ada ampun Bu, akunnya bukan di kita, tetapi langsung menggunakan website Kemendikbud, dan itu adalah kalau tidak UKIN, komponen-komponen portofolio UKIN tidak dipenuhi, maka Bapak Ibu bisa tidak lulus gara-gara itu. Itu saja sih sebenarnya. Jadi kita sebenarnya ingin menyelamatkan Bapak Ibu. Soal bagus tidak bagus itu, misalnya kurang lengkap, ya itu namanya apa ya Bu? Ada sih kita yang lengkap, ada yang enggak apa-apa, masukin aja yang ada gitu. Ya, jadi tidak usah terlalu dipikirkan, oh ini gimana sih, ini gimana. Ya udah, kita kalau kita nggak ada, masukin ke yang nggak ada, gimana caranya itu dapat. Paham kode dari saya Bapak Ibu ya? Gimana caranya dapat? Itu tuh. Saya tidak akan menjelaskan detail gimana caranya. Ya. Maksudnya sih waktunya sih Pak, waktunya itu kalaupun itunya insya Allah kita sudah tinggal sama waktunya aja, apa harus 19 Agustus ini atau masih ada kan kalau sudah ada. Enggak. Ini udah gini aja. Saya kasih waktu sampai minggu semuanya. Kan sebenarnya kan besok ya. Ya udah, saya terakhir minggu. Masukin aja, karena kan kita kan akan melakukan penilaian, dosen juga melakukan penilaian biar kita sama-sama jalan gitu. Alhamdulillah. Kita kemarin sebenarnya kemarin bukan sebulan. Ya, bukan sebulan. Sebenarnya itu adalah hanya 7 hari sebenarnya. Cuman kita ngasih kelonggaran karena kita kemarin dadakan. Sudahlah, kita memaklumi lah Bapak Ibu tentu. Maka kita kasih waktu sebulan. Justru sebenarnya bukan sebulan kalau dari sistem yang ada 7 hari gitu. Tapi ya udahlah, kita kasih sebulan, enggak apa-apa. Jadi oke lah, kita tambah lagi lah sampai minggu, lebih dari sebulan lagi. Udah. Minggu tanggal berapa itu?
21 ya. Oke, semuanya harus ada, nanti dikontrol oleh admin. Gitu ya Bu ya. Oke, selanjutnya siapa lagi? Terima kasih, alhamdulillah. Sama-sama. Saya mohon bertanya. Mohon maaf, saya Iwan Purwana, Pak. Sebentar. Siapa dulu tadi? Iwan Purwana, Pak. Saya Pak. Oh, Iwan Purwana. Oke, Iwan Purwana dulu, nanti terus Ibu yang barusan. Baik, Pak, singkat saja, saya ada 2 yang dipertanyakan. Satu mengenai pengisian RPL. Itu yang dimaksud dengan materi pelajaran itu apakah keseluruhan atau pokok-pokoknya saja yang diupload di situ? Itu berkaitan dengan RPL. Yang kedua dengan perangkat pembelajaran ini. Itu kan di RPP itu kami rata-rata dalam satu RPP ada berapa pertemuan, misalkan 2 atau 3 pertemuan. Nanti yang disiapkan itu 1 pertemuan saja atau 1 RPP meliputi 3 pertemuan? Terima kasih, Pak. Oke. Pertama soal RPP di perangkat pembelajaran, pertama pengalaman selama ini ya kita mengarahkan kepada dosen itu untuk 1 pertemuan saja, itu yang pertama. Ya. Tapi kalau nanti dalam diskusi Bapak Ibu dengan dosen kita kira, oh ini tidak bisa Pak, seharusnya ini 2 dan itu. Itu bisa saja berkembang ya Bapak Ibu ya. Baik. Nah, dan kalau bisa, ini ada kalau bisa. Dan itu sangat itu sekaligus untuk menjadi PTK, untuk membereskan menyelesaikan persoalan di kelas kita, untuk melakukan tindakan. Kan kita udah bisa menakar nih, dan upayakan, ini satu lagi nih yang penting, upayakan RPP yang akan Bapak buat di pengembangan perangkat pembelajaran ini ada materinya materinya itu harus kesesuaian dengan ketika Bapak Ibu PPL nanti. Bapak Ibu PPL itu bulan berapa? September tanggal 14 ya? 14-an. Ya 14-15 misalnya. Artinya minggu ketiga ya, masuk minggu ketiga di bulan September, itu jangan sampai materinya itu yang Bapak Ibu buat RPP, karena RPP ini akan dipraktekkan di PPL, itu nanti mengacaukan jadwal kurikulum yang ada di sekolah. Misalnya Bapak Ibu sudah mulai menakar di minggu kedua bulan September di PPL 1 nanti itu adalah materi tentang iman kepada Allah misalnya. Bapak Ibu jangan buat RPP nanti di perangkat pembelajaran iman kepada Rasulullah. Karena apa? Nanti akan mengganggu jadwal kurikulum yang ada di sekolah Bapak Ibu. Boleh. Jadi PPL itu alamiah, benar-benar memang tidak mengganggu jadwal sekolah. Dan PPL kita juga bisa berjalan dengan baik gitu Pak. Jadi Bapak Ibu udah mulai memikirkan dari sekarang, kira-kira nanti kan PPL mulai tanggal 14 September atau 16 September, artinya minggu ketiga di bulan September. Nah di minggu ketiga bulan September, minggu keempat dan minggu kelima atau September, Oktober minggu pertama, kan nanti kan 3 RPP. Berarti pertemuan pertama di minggu RPP 1 itu di minggu ketiga bulan September, terus RPP yang kedua akan dipraktekkan di minggu keempat bulan September, dan RPP yang ketiga akan dipraktekkan di bulan Oktober di minggu pertama. Bapak Ibu udah mulai mikir, program semester dan program tahunan Bapak Ibu, prota dan prosemnya, program tahunan dan program semesternya itu kan udah ada. Jadi RPP-nya kalau bisa di perangkat pembelajaran membuat RPP yang temanya berkaitan dengan pertemuan di minggu-minggu yang tadi saya katakan. Paham Bapak Ibu sampai di sini? Ya Pak. Jadi ketika BPL itu bukan simulasi lagi Bapak Ibu, tapi benar-benar Bapak Ibu mengajar tetapi dengan pendekatan baru. Pendekatan barunya apa? Yang sesuai dengan yang ketika Bapak Ibu mendapatkan pembelajaran di pengembangan perangkat pembelajaran ini di proses mata kegiatan ini. Kalau dulu misalnya mengajarnya begini-begini, nah sekarang ada perubahan beda sesuai dengan pembelajaran bersama dosen dan guru kamu. Tahu di sini ya. Oke ya. Terus kedua, yang tadi pertanyaan kedua, masalah materi ajar. Materi ajar itu kan masuk ke dalam RPP ya Bapak ya, perangkat itu ya. Maka materi ajar kan disesuaikan dengan perangkatnya. Disesuaikan dengan RPP-nya, temanya apa? Iman kepada Allah, maka yang dimasukkan materinya tentang iman kepada Allahnya Pak. Itu aja, sama kesesuaian.
sesuai RPP mengikuti. Jadi Bapak Ibu selama ini mengajar apa sih temanya? Pak, tanya Pak. Ya. Pak Herman nanya. Enggak, yang Ibu dulu Pak. Kalau pertanyaan yang baru ke Ibu yang tadi dulu, karena gantian kita. Iya, Pak Herman ya. Oke, sudah yang tadi Bapak bertanya, Pak siapa tadi? Pak Iwan, Pak. Ya, jadi itu Pak. Pak Iwan gimana Pak Iwan? Itu Pak, mengenai materi ajar yang dimasukkan di RPL, apakah poin-poin pokoknya saja sesuai dengan apa yang di silabus atau uraian secara keseluruhan Pak yang dimasukkan? Uraian secara keseluruhan. Masukin. Artinya sesuai dengan perangkat pembelajaran. Basic. Ya dalam bentuk ya kita masukin aja di scan atau apa, enggak masalah, enggak perlu diketik ulang. Ya Pak, baik, makasih. Oke, Pak Iwan ya, sudah ya. Ya, makasih Pak. Terus Ibu tadi yang setelah Pak Iwan sama-sama Pak. Ibu siapa tadi? Bu Iis ya. Bu Iis. Silakan Bu Iis. Oh ya, terima kasih Pak. Ya Bu. Ini saya mau tanya tentang selama 10 hari ini ya Pak. Jadi perkuliahannya seperti kemarin kita melaksanakan modul 1 sampai 10 ya gitu Pak. Atau ada yang berbeda Bu. Ini biasanya Bu, kalau di perangkat pembelajarannya akan lebih banyak video conference. Karena apa? Mau ngecek mau mengecek RPP yang Bapak Ibu buat. Dia akan nantinya akan lebih banyak video conference. Tapi ya itu tergantung dosennya sih. Kalau dirasa kira-kira perangkat pembelajaran atau RPP-nya sudah bagus, sudah benar, maka akan lebih sedikit video conference karena nanti akan dicek satu dan durasinya agak panjang begitu, Ibu. Oh ya, jadi dicek langsung ya. Kalau kemarin modul itu kan ada jedanya gitu ya. Jadi hari itu misalnya hari pertama tanggal 22 itu RPP, berarti 1 hari itu harus selesai perangkat pembelajarannya gitu ya Pak? Enggak Bu, kan ada modul-modulnya Bu. Hari pertama kan hanya SKI dan KI dan KD, SKL, KI, KD. Jadi fokusnya SKL, KI, KD aja gitu loh. Itu sampai beres tuh urusan SKL, KI, KD itu. Iya, 1 hari itu kan ya Pak? Ya, besoknya mungkin media. Media ini, apa itu. Nah, ya kan, terus selanjutnya strategi, selanjutnya evaluasi dan lain sebagainya. Oke, Bu ya. Terus tadi Pak siapa? Pak. Terima kasih Pak. Pak siapa tadi? Pak. Siapa tadi, Bu? Lupa saya tadi. Pak Herman. Pak Herman. Ya silakan Pak Herman. Silakan Pak Herman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya mengenai pembuatan RPP, apakah kita bebas milih kelas atau ditentukan oleh guru pamong, Pak? Kan gini Pak, makanya saya bilang Bapak itu real Pak. Gini, Bapak selama ini ngajar di mana di semester ini? Ya kelas 1 sampai kelas 3. Sebelum Bapak itu. Oke, ya udah nanti Bapak obrolin aja sama dosen. Bu, saya mau ambil yang kelas 3 aja deh gitu. Kelas 3, kemudian temanya Bapak lihat. Mungkin Bapak libur nih sekarang nggak ngajar misalnya, dapat izin dari sekolah nggak ngajar misalnya. Tapi Bapak Ibu, Pak Herman cek dong. Sekarang temanya apa sih nanti nih? Ketika saya mau PPL nanti saya temanya apa kira-kira di minggu ketiga bulan September? Oh, temanya tentang puasa misalnya. Ya udah Bapak Ibu, Bapak harus lihat prosem. Prosem lah terutama. Jadi jangan sampai Bapak nanti mengganggu jadwal kurikulum di sekolah. Misalnya nanti di minggu ketiga bulan September ketika PPL itu udah masuk jadwal puasa, materi tentang puasa misalnya. Tapi Bapak buat RP di review ini buat temanya tentang haji. Lah nanti Bapak ketika mau PPL, mau praktek PPL kan divideokan. Lalu Bapak praktek tentang haji, kan Bapak mengganggu berarti. Mengganggu kurikulum yang ada.
Jadi apa namanya, hanya simulasi, jadi pura-pura aja kita mengajar ini kan gitu. Nah, makanya saya bilang jangan sampai praktek RPP yang kita buat kemudian yang akan dipraktekkan di PPL mengganggu jadwal kurikulum, merusak gitu. Ya, maksud saya masalah kelasnya Pak. Kalau masalah materi media mungkin kita bisa ya. Pak. Bapak intinya Bapak umumkan dengan dosennya. Bapak ngajar selama ini kelas berapa? 1, 2, 3. Bapak mau ambil kelas 1, kelas 1, mau ambil kelas 2, kelas 2, kelas 3, kelas 3. Nanti itu Bapak ke dosennya langsung. Nanti dosen akan berbicara dan Bapak pertimbangannya bagaimana. Misalnya Bapak bilang, "Saya kelas 1 aja, Pak." "Bu, kenapa, Pak?" Kan nanti ditanyain pertimbangannya ini. "Bapak, udahlah kelas 2 aja saya, Pak." "Kenapa, Pak?" Nah, kan nanti kan ada obrolan lah. Nah, secara detail, kenapa Bapak mau ngambil kelas ini atau kelas itu, kelas ini atau kelas itu, yang mana yang mau diambil, nanti diobrolkan aja sama dosen. Begitu kan Bapak kan di PAI ya. Kalau ininya begitu. Oke, siap Pak. Sip. Begitu juga yang sanawi, yang tingkat SMP mau ambil kelas 1, kelas 2, kelas 7, kelas 8 atau kelas 9. Begitu juga yang di SMA kelas 10, 11 atau 12. Dia mau ngobrolin aja sama dosen. Misalnya Bapak kan merasa, enakan anak kelas 10 nih, saya lebih enak misalnya. Ya silahkan kalau pertimbangannya itu, enggak apa-apa. Tapi ya tergantung dosennya nanti. Oke, silakan, ada yang lain? Saya Pak izin Pak bertanya Pak Budi. Oh silakan Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya tentang teknis dalam mengunggah dan pembelajaran menyangkut tentang pembelajaran perangkat belajar. Nah, di dalam pembelajaran nanti kita dengan dosen Pamong Pak, kan kita sudah punya katakanlah RPP yang sudah kita buat per tahun, baik itu Prota, Permas dan sebagainya. Nah, apakah yang sudah kita buat ini nanti akan direvisi ulang lagi sehingga kita mendapatkan ilmu baru tentang katakanlah pembelajaran perangkat yang diajarkan dosen ini, ataukah hanya sekedar untuk melihat selama ini kita sudah membuat RPP, apakah untuk menjustifikasi benar dan salahnya, terus teknis bagaimana yang bisa kita nanti lakukan Pak dalam perkuliahan nanti. Terus kedua, untuk pengiriman tugas-tugas materi atau mungkin katakanlah tugas-tugas resum, apakah kita nanti diharapkan sama seperti modul sebelum Pak, kita membuat lagi atau mungkin yang ada kita revisi lagi, dan bagaimana sistem penilaiannya Pak? Terima kasih, itu saya Pak Budi. Jazakallah syukur. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Dani. Baik, begini Pak Dani, untuk RPP yang sudah pernah Bapak buat nih selama ini, ya udah tunjukin aja ke dosen, nggak masalah. Kalau ada yang mau kita kata dosennya misalnya, atau dengan guru Pamong, udah bagus Pak ini Pak, udah keren. Tapi nanti dicek, kira-kira Bapak memahami nggak? Yang ini sekarang Pak gini, kita meyakini mungkin Bapak Ibu sudah tahu apa itu RPP, namanya udah ngajar kan lebih dari 5 tahun semuanya kan minimal 5 tahun Bapak sudah ngajar nih Bapak Ibu. Betul. Tapi nanti akan dicek lagi apakah RPP ini kita memahami proses pembuatannya. Maklum Pak, Bapak Ibu, sorry, karena memang banyak RPP itu bertebaran di mana-mana, RPP yang sudah jadi. Tapi apakah kemudian kita paham proses pembuatannya, itu yang terpenting sekarang. Nah, oke Bapak Ibu paham, ya udah bagus, sudah nanti tinggal jalan aja ketika PPL, ketika yang sudah memahami. Atau ada pendekatan-pendekatan baru. Tapi nanti insya Allah kita masih menggunakan yang K13 dulu. Ke-13. Nah, itu nanti boleh Pak, nanti tunjukin aja Bapak yang sudah, Pak, saya sudah pernah buat Pak materinya ini, nanti akan saya praktekkan di ketika PPL. Udah silakan aja gitu kan. Tidak apa-apa Pak Dani. Terus kemudian sistem penilaiannya ya di apa sehari-harinya itu, kita itu bukan lebih banyak membuat tugas yang seperti ini Pak ya, bukan kayak modul meresum apa itu. Siap. Ya, lebih banyak ke penguatannya di pembuatan RPP. Ada sih misalnya terkait dengan SKL, KI, KD, nanti ada modulnya, ada resumnya, tetapi itu harus sekedar pengayaan pemahaman kita apa itu SKL, apa itu KI, apa itu KD. SKL itu dapat dari mana, KI itu dapat dari mana, KD itu dapat dari mana, TP dapat dari mana, indikator dapat dari mana, TP dapat dari mana. Mohon maaf Bapak Ibu, beberapa mahasiswa, mohon maaf sekali, PPG walaupun guru, ada yang tidak paham indikator
KI, KD, indikator TP itu dapat dari mana ada. Setelah ini, ketika masuk review perangkat pembelajaran. Dan bagaimana kita menentukan kurikulum itu dapatnya dari mana? Kalau PAI itu mengacu kepada apa? Terus kemudian madrasah, fikih, SKI itu mengacu kepada PFKMA yang mana? Kalau yang lama misalnya, kalau yang madrasah kan ke KMA 183 tahun 2019. Ya kan? Nah, kalau sekarang ketika ada kurikulum merdeka ke 374 enggak salah, 300 berapa? 50 berapa gitu yang kurikulum merdeka, walaupun belum secara penuh diterapkan, tidak semua sekolah menerapkan itu. Bagaimana cara melihat KIKD, kemudian mengembangkan menjadi indikator, kemudian melihat indikator dikembangkan dalam bentuk TP, apa yang komponen yang harus ICD, rumusnya audience, behavior, condition, and degree. Bagaimana cara membuat itu? Bagaimana menggunakan kata kerja operasional dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Kenapa harus pakai menjelaskan? Peserta didik mampu menjelaskan. Kenapa harus peserta didik mampu mempraktekkan? Peserta didik mampu menganalisis. Peserta didik mampu apa. Kenapa harus seperti itu? Kenapa kita tidak sesuka kita aja? Nah, misalnya kan. Nah, jadi ini akan yang dibahas, Pak. Oh, itu Pak. Ya. RPP banyak Pak yang bagus Pak. Di internet tuh. Tapi apakah kita paham prosesnya, ini yang penting. Proses pembuatan ya. Kalau soal RPP yang ada, ambil aja dari Google. Izin satu lagi boleh Pak Budi? Enggak Pak ya itu. Iya. Satu lagi boleh Pak Budi? Izin. Ya, Pak, silakan. Ketika peer teaching, ya, Pak, silakan Pak, silakan. Ketika peer teaching nih Pak Budi, kebetulan kan kita sebagai guru ada MGMP nih Pak Budi nih, kita membuat semacam kayak video pembelajaran di YouTube dan kita sudah rekam untuk pembelajaran online saat pandemi kemarin. Beberapa item modul-modul yang sudah kita ajar, misal tentang larangan perzinahan, larangan pergaulan bebas dan sebagainya, itu kita sudah buat dalam sebuah satu paket video di YouTube gitu. Apakah boleh menjadi simpanan data kita ketika peer teaching? Kita gunakan saja yang video sudah pernah kita upload di YouTube nih, dalam konteks persepsi sudah kita buat sebaik mungkin, kegiatan inti sampai critical thinking, materi. Nah, apakah bisa menjadi stok ketika peer teaching nanti kita diskusikan, kita discuss dengan guru pamong, sehingga kita tidak usah lagi mempraktekkan di kelas lagi ketika itu sudah dinilai bagus nggak? Gimana Pak Budi? Di inovasi belajar. Enggak Pak, tetap. Ya, makasih. Kalau nanti pasti praktek ulang Pak. Karena berdasarkan RPP yang udah kita buat yang terbaru. Praktek ulang tetap peer teaching kan. Disesuaikan materi di sekolah. Tuh kan unsur nanti praktek ulang katanya. Ya disesuaikan dengan materi di sekolah. Di barang PPL. Oke ya Pak ya. Siap, terima kasih Pak Budi. Siap. Lanjut Bapak Ibu, silakan. Gitu ya Pak Dani, nanti ngulang nanti peer teaching tetap praktek ulang. Pak Mansur dah masih pengen ngeliat lagi kata Pak Mansur. Apa yang siap. Ya silakan yang lain. Izin bertanya Pak. Ya, saya Bu Rahma mau bertanya, boleh Pak? Ya, ini terkait dengan RPP. Terus terang memang kami aktif di MGMP. Kalau memang tadi kaitannya di RPP akan dikaji dari A, B, C, D degree-nya. Tapi memang kebetulan sudah ngupload itunya tidak ada. Tadi apakah nanti akan dibahas mungkin ya Pak ya, nanti apakah benar nanti RPP-nya akan diperbaiki baru dilaksanakan peer teaching gitu, karena sudah ngupload memang kita terkadang untuk kelengkapan ABCD-nya itu terus terang memang dari MGMP tidak lengkap untuk itunya Pak. Makanya memang mengakui gitu, walaupun isinya paham ya, nanti di saat peer teaching ya mudah-mudahan setelah udah dibahas dengan dosennya Pak ya, apa seperti itu ya Pak? Iya Bu. Nanti, iya artinya selama 1 bulan ini membuat RPP, RPP yang udah ada aja. Cuman nanti kan diperbaiki tentunya RPP yang lama, tetapi kan nanti
sekali lagi tadi bilang, ini di PPG ini lebih kepada proses. Ketika melihat RPP ini ya, di Google banyak, tetapi apakah prosesnya kita paham itu? Nah, itu yang penting. Karena setiap tema apa kan, itu saja sih Bu. Tetap kita lihat walaupun kita sudah pernah di MGMP, bukan menafikan MGMP, tetapi MGMP kan pesertanya rame apa. Nah, nanti siapa tahu kita ada masukan baru dari dosen dan sebagainya, itu kan juga penting. Ya, itu bagus selama ini aktif di. Pakai RPP yang 1 lembar atau masih utuh? Bu, pakai yang 1 lembar apa K13? Sebetulnya ada di tahun berapa itu membuat juga yang 1 lembar, Pak. Tapi saya belum mengunggah yang 1 lembar. Tapi katanya kalau memang kan sempat kita yang 1 lembar itu kita. Jadi masih yang model lengkap ya, yang utuh ya. Iya, makanya RPP yang utuh ya. Sebetulnya K13 edisi revisi 2018. Mungkin yang seperti itu ya yang akan dibahas ya. Cuma mungkin yang penekanan di itu aja, di strategi pembelajaran. Kalau di modul itu yang dikenalkan kan cuma model-model kayak problem based learning, project based learning. Betul, itu Pak. Model sebenarnya. Nah, strateginya apa? Nah, itu pertanyaannya. Jadi kalau ditulis modelnya, model itu umum. Di prakteknya Pak ya, strateginya, taktik yang dipakai apa gitu. Jadi kan kalau problem based ini kan berbasis masalah kan banyak strateginya. Bisa dengan video comment, bisa dengan everyone is teacher here, bisa dengan critical incident kan. Jadi nah itu strateginya, jangan modelnya gitu. Kalau modelnya nanti terlalu tapi masuk ke strategi. Okay. Kelas D udah didahului ini, udah ada pengantar dari Pak Mansur nanti sebagai guru. Nah, saya di kelas D kan. Kelas D. Masya Allah. Terima kasih Pak Mansur. Terima kasih Pak Mansur. Mana yang kelas D nih? Pak Mansur tadi. Siap, kelas D. Pak Mansur udah dikasih pengantar. Pak Yahya nanti akan 1 bulan bersama Pak Mansur membuat RPP, ya kan? Pak Mansur nih. Nah, cuma pesan saya nanti kalau udah pembahasan waktu VidCon itu, kan biasanya yang dibahas 1 RPP, misalnya 1 peserta RPP-nya dibedah. Maksudnya yang lain itu ikut memperbaiki sama-sama gitu. Jadi jangan hari ini dibahas 1, yang lainnya dengar dia nggak memperbaiki. Nanti besok ulang lagi gitu. Jadi kalau VidCon-nya 3 kali 3 RPP bisa kita bedah dari 3 orang gitu sebagai contoh. Representatif ya Pak ya. Susah Mas sebenarnya. Pokoknya membuat RPP itu ya enak-enak, sedap lah gitu. Gampang pada seru. Nanti kelas D pasti ada senam bareng dengan Pak Mansur. Kebetulan beliau adalah instruktur senam tingkat provinsi di Kalbar. Nasional. Mantap. Ada senam bareng. Nah, nanti ada RPP senam enggak ada. Kalau guru kelas oh iya. Guru agama enggak guru kelas ya. Kok guru kelas ada pembuatan PJOK senam. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Saya Pak ingin bertanya Pak. Lagi. Saya boleh Pak. Silakan. Ibu Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun ini kan Pak kita udah masuk kurikulum merdeka Pak ya, khususnya untuk di SD Pak, kelas 1 dan kelas 4. Nah, seumpama kita misalnya di pengembangan perangkat pembelajaran Pak, misalnya kita ngambil kelas 4 SD nih Pak ya, itu kita menggunakan kurikulum apa Pak gitu? Apakah yang sekarang atau yang tahun lalu seperti itu Pak? Itu yang saya pertanyakan Pak. Oke, makasih Bu Siska. Selama PPG ini kita K13 dulu Bu. Karena begini, pertama memang kurikulum merdeka sudah mulai mau diterapkan, tapi memang tidak secara utuh, belum ajak lah kira-kira begitu untuk diterapkan secara masif. Tapi selama PPG ini K13 dulu saja kita. Jadi kalaupun di sekolah Bapak Ibu untuk udah menerapkan kurikulum merdeka itu sebagai pengayaan aja, tambahan diskusi tambahan kita. Tapi yang utama nanti kita arahkan ke K13. Karena sebenarnya Bapak Ibu, RPP 1 lembar sekalipun bukan benar-benar 1 lembar. Perangkat lampirannya itu juga ada sih sebenarnya begitu. Yang tampak aja di depan itu 1 lembar. Selanjutnya itu ada
Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. K13 intinya. Oke, siap Pak. Nanti kalau ada yang 1 lembar nanti sebagai pengayaan didiskusikan sama dosen kelasnya, enggak apa-apa. Sebagai tambahan saja, tambahan diskusi. Mohon maaf Pak, sebenarnya khususnya kami yang di sini ya Pak, untuk RPP 1 lembar itu kata Bapak kan di belakangnya tuh ada lampiran-lampiran, nah seperti itu. Sebenarnya kami ini belum tahu Pak seperti apa lampiran tersebut gitu Pak, karena kebanyakan kami dulu di sini kopas Pak di Google. Iya, makanya sama aja sebenarnya Bu dengan RPP K13 itu. Cuman begini Mbak, maksudnya kalau di RPP K13 atau RPP sebelumnya, itu kan semua langsung dituliskan secara rigid. Nah, rigid gitu prosesnya itu yang misalnya nih perkegiatan pendahuluan, apa saja isinya itu semua diketikkan di situ, ditampilkan. Tapi di RPP 1 lembar ya udah pendahuluan udah ini aja gitu kan. Kegiatan inti apa saja itu ditampilkan secara rinci. Sampai indikator apa segala macam itu kan rinci. Nah, kalau di RPP 1 lembar itu nggak rinci, tapi intinya pelaksanaan pembelajarannya ya juga sama rinci sebagaimana K13, tetapi yang ditampilkan gitu loh 1 lembar. Maksudnya apa? Saya memahami pemerintah tidak mau jangan terlalu repot hanya memikirkan membuat RPP yang sabar-kabur yang panjang. Tetapi dalam mengajar bukan juga sesimpel itu. Tetap saja proses semua secara holistik, secara menyeluruh itu tetap harus dipenuhi dalam mengajar. Tetap harus ada bahan ajarnya, tetap harus ada alat evaluasinya dengan tiga penilaian, ya pengetahuan, sikap, dan juga tetap harus ada, bukan berarti tidak ada. Kalau yang di 1 lembar kan tidak hanya dikasih tahu penilaian sikap, pengetahuan, cuman bentuknya kayak apa kan tetap harus kita rumuskan. Nggak bisa kita hanya pakai perasaan. Anak ini saya senang sama anak ini, nilai tinggi. Saya tidak senang sama anak ini, nilai rendah. Kan nggak bisa begitu, kan nggak adil kita. Nah, kalau kata Pramudia Anantatur tuh adil sejak dari dalam pikiran, dari kan, jangan pakai perasaan aja gitu. Nah, itu bah kenapa kemudian RPP ini penting untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian dan pola pembelajaran yang sistematis kepada siswa. Jadi jangan sampai kadang-kadang itu kita menjadi guru ya kesannya tidak adil, menilai hanya sekedar kita senang dan tidak senang saja. Ya kan, ya karena sekolah itu siswa berangkat ke sekolah justru karena dia butuh belajar, bukan kita hanya ingin mengajar orang-orang yang kita anggap sudah pintar. Kalau sudah pintar karena dia belum mampu dan belum pintar lah ya kasarnya itu, belum pintar, makanya dia datang ke sekolah itu aja. Maka tugas kita memang berat untuk membuat anak-anak itu minimal paling tidak melalui proses pembelajaran. Soal pintar itu nanti kehidupan yang berjalan lah, dari pengalaman dan lain sebagainya. Nah, jadi itu kan kadang-kadang kita gitu itu kesel nih lihat yang nakal gitu kan. Padahal ya memang karena dia nakal lah maka dia ke sekolah. Kalau dia udah benar, udah jadi seperti Nabi misalnya, kan tidak perlu sekolah karena langsung dapat ilham dari Allah. Kan begitu. Analoginya begitu aja untuk kita. Tapi memang berat sih, memang namanya mengajar. Saya mengapresiasi Bapak Ibu mengajar, apalagi atau ngajar anak SD itu kan tidak mudah ya. Jadi RPP itu sebenarnya RPP 1 lembar bukan benar-benar 1 lembar aja, tapi memang komponen lainnya juga kita harus siap. Tapi karena kan dulu kan guru itu merasa sulit Pak katanya membuat RPP, nanti dari asesor sekolah melihat kita tidak punya RPP, kita ujung-ujungnya waktu habis hanya buat RPP, untuk persiapan mengajarnya sedikit gitu kan. Padahal sebenarnya ketika buat RPP sekaligus persiapan mengajar itu. Kalau orang tidak pernah buat RPP langsung masuk kelas, berarti dia tidak pernah mempersiapkan diri untuk mengajar. Apa yang kita persiapkan ketika mau mengajar, ketika kita tidak pernah menyusun RPP? Karena dalam RPP di situ ada materi, ada strategi, ada media, ada alat evaluasi. Kalau kita tidak pernah membuat itu, berarti diri untuk mengajar sekedar masuk saja, kita bawa buku, ya udah anak-anak kerjakan halaman 50. Bapak mau ke belakang dulu, kok masuk lagi kelas 1 jam kemudian, udah selesai, udah Pak, lihat mana, kumpulkan hasil anunya, resumnya. Oke, kita sudah selesai 1 jam ini,
silahkan dikumpulkan, kita akan bertemu minggu depan. Ya gitu-gitu aja. Ya tapi ya maksudnya oke, ya, mungkin bisa jadi itu ya kan artinya mempersembahkan kegiatan belajar yang lebih baik lah. Bukan berarti itu salah, enggak juga. Kadang-kadang juga penting, perlu. Belum lagi guru-guru ada undangan inilah pelatihan inilah. Itu kan kadang-kadang kalau ketika ada RPP kan enak. Kita merumuskan walaupun belajar mandiri, siswa bisa terarah gitu dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang lebih baik. Begitu ya Bapak Ibu ya. Semoga walaupun sedikit insya Allah ada hasilnya lah kita di PPD. Bukan hanya sekedar kita mendapatkan sertifikat itu juga hakikatnya secara fundamental, secara hakikatnya ya maksud saya adalah juga ada peningkatan kompetensi dari kita. Ini silakan yang lain. Tanya ya. Begitu ya Bu Siska, ada lagi Bu Siska? Assalamualaikum Pak Budi. Salam. Ya, silakan Bu Nida. Mau tanya Pak. Salam. Untuk RPL, di RPL itu kan ada tentang RPP. Nah, yang diupload itu dari tahun 2017 atau hanya sekarang aja gitu Pak? Gini Bu, kalau bisa Bu dari tahun 6 tahun ke belakang ya. 6 tahun ke belakang artinya 2000 berapa? 17 ya? 2017 ambil aja sampel Bu. Misalnya dari 2017 kan Ibu kan ada 2 semester 2017. Ya udah ambil sampel 1, 2018 sampel 1, 2019 sampel 1, 2020 sampel 1. Maksudnya sampelnya itu semester 1 aja atau bagaimana? Semester 1 dan 2 atau? Iya, terserah Ibu. Mau di semester 1 apa semester 2. Oh, gitu. Jadi maksudnya kalau semua kan tentu banyak ya, misalnya Ibu di SD kan, SD Manggarai. Di SD Manggarai Ibu ngajar dari kelas 1 sampai kelas 5 misalnya. Kalau kelas 1 sampai kelas 5 semua Ibu masukin kan banyak juga. Ambil aja sampel misalnya kelas 5 aja. Satu kelas saja ya. Udah itu aja dia. Apakah yang diganjil atau yang genap di 2017 satu semester Pak ya. Sampel. Yang penting ada perwakilan setiap tahun. Kalau semuanya gitu. agak repot dan agak berat itu nantinya. Siap Pak. Satu semester Pak ya, bukan satu pertemuan Pak ya. Satu semester ya Pak ya, Pak Budi. Bukan satu pertemuan Pak ya. Enggak satu itu aja, satu pertemuan nggak apa-apa, satu pertemuan aja. Sampel tiap tahun. Bukan, maksud saya gini, kalau bisa semuanya kan sebenarnya sih kita inginnya begitu. Tapi ketika udah agak repot, udah sampel aja. Sampel kelas 5 semuanya semester itu Ibu sampelnya Pak ya? Tiap tahun per semester tuh ada sampel gitu. Iya, per setiap semester itu ada sampel. Misalnya angkatan 2016 dan 2017. Berarti kan Bapak ambilnya yang di 2017-nya yang genap. Kan itu? Iya. Sampel. Terus yang 2017 2018 ambil sampelnya yang 2018 yang genap atau yang ganjil. Silahkan, gitu aja Pak. Oh, satu aja perwakilan jadi. Satu aja ya Pak ya. Satu semester aja ya. Sebenarnya pinginnya semuanya, cuman saya lihat akan sangat memberatkan. Ambil sampel aja. Yang penting itu ada tanda tangan kepala sekolah yang menyatakan bahwa itu RPP sudah sah, pernah dipraktekkan gitu, Mbak. Siap. Satu pertemuan berarti. Iya. Maaf Pak, nyambung Pak. Ya, satu pertemuan materi Pak ya, bukan satu semester Pak ya. Boleh. Satu pertemuan saja. Nah, satu pertemuan tiap tahun mewakili Pak ya. Penting ada yang simpel Pak ya. Tidak putus. Intinya tidak putus. Tidak putus tiap tahun itu buat RPP. Kalau nggak ada Pak buat RPP gimana? Maaf mau nanya. Iya siap Pak. Siap Pak Budi. Udah paham. Terima kasih ya Pak Budi ya. Nah, silakan. Ya. Apa mau kayaknya udah mulai curiga saya senyumnya Bu Nida ini. Udah mulai ini mekar-mekar Pak. Ya, silakan ada yang lain sebelum kita ya, Pak, saya nambah, Pak. Nanti coba akan dijelaskan sekilas. Nambah lagi pertanyaan Pak Budi, boleh nambah pertanyaan? Ya Bu Nida ini tadi yang ngikutin aja. Udah merak-arak ini udah paham. Yang ada di tempatku sepaning gitu. Mau nambah pertanyaan Pak Iwan dengan Pak Dani Pak? Ditambah lagi Pak Rira. Lanjut, ada lagi? Ada Pak Iwan mau nanya dengan Pak Dani Pak, boleh Pak?
Oh ya, silakan. Ya, Pak Iwan dulu. Pak Iwan dulu. Ayo silakan Pak Iwan. Baik, terima kasih Pak Budi. Saya masih terkait dengan RPL, pengisian RPL ya. Mengenai LKPD Pak, LKPD itu saya terus terang aja agak kesulitan nyarinya. Tetapi kalau ada yang dalam waktu dekat-dekat ini 1 atau 2 tahun ke belakang itu kan pembelajaran daring ya. Itu ada LKPD peserta didik yang dikirim ke saya lewat Google Form. Jadi yang saya masukkan itu adalah linknya. Itu boleh ya Pak? Di-convert tuh Pak, di-convert ke Excel linknya itu kan boleh dia dimasukkan. Screenshot aja apa komponennya. Linknya udah saya masukkan ke web. Tapi kan ada rekapnya itu Pak. Iya kan ada rekapnya itu. Oh iya, itu kan ada rekapnya aja. Ada Pak, ada. Itu yang saya kan dari kan Bapak kan pakai form, Google Form. Iya. Pakai Google Form. Betul Pak. Pakai Google Form kan? Iya. Nah, kan ada rekapnya itu hasil yang ngisi-ngisi itu. Itu aja rekapnya yang dimasukkan. Iya, saya sudah download, kemudian saya kirim ke RPL. Tetapi ketika nanti periksa itu harus diklik dulu linknya, baru kelihatan lembaran anaknya itu. Gitu Pak, nggak apa-apa ya? Pak pakai apa sih? Google Form. Iya Pak. Jadi itu yang saya kirim hasil anaknya, bukan yang soal dari sayanya. Iya. Pak Budi izin bertanya boleh? Iya. Sebentar Pak Iwan dulu selesaikan. Iya. Iya Pak, ambil itunya aja, rekapnya aja. Iya. Lalu Bapak masukin. Iya Pak. Ya. Minimal untuk mewakili lah Pak. Ada nih. 2 tahun ya. Silakan. Ya. Saya begini Pak. Ya, semuanya Pak. Per tahun. Iya. Nanti ada. Oh gitu. Saya ingin bertanya Pak, ini Pak Budi dalam mengupload dokumen RPL, saya kan terkadang agak sedikit banyak tuh ribet, ada prota, bolehkah kita mengirim dalam satu PDF di mana itu pakai Google Drive kita, jadi ada dokumen RPL, kita kasih nama Dani dan Sudipai, pedagogis, dokumen pelaksanaan tugas mengajar, saya kan pakai Google Drive Pak, di Google Drive itu udah include, jadi nggak usah satu persatu upload RPL, capek, boleh nggak kita uploadnya PDF-nya isinya Google Drive kita semua, yang menjelaskan pedagogis, profesional, dengan drive yang sudah kita susun rapih, begitu Pak, gimana, boleh nggak Pak? Itu Pak, masalahnya itu, iya Pak, baik. Masalahnya itu kan di dalam LMS-nya itu, nanti dikira kosong Bapak, kasihan, gitu. Bapaknya dianggap kosong oleh sistem, karena gini, ini kan sistem ini kan komputer algoritma ya Pak. Algoritma itu kan membacanya sesuatu yang tidak tidak ada dianggapnya tidak ada, walaupun sebenarnya kita udah masukin di komponen lain tapi kan dia tidak mungkin algoritma itu membaca ada rupanya di form yang sebelum yang lain. Nah begitu, intinya ada aja. Ada gitu Pak. Bahkan kayak kita ini memberikan penilaian dosen, contoh dosen memberikan penilaian analisa materi ajar, itu Pak harus ada komen minimal titik. Jadi kalau nggak ada itu nggak bisa terkirim nilainya. Baik. Gitu. Jadi Google Drive nggak boleh diharamkan Pak ya, jangan pakai Google Drive Pak ya. Nggak begitu. Baik Pak. Saya soalnya intinya semua komponen. Saya baca di video di YouTube Pak tentang bagaimana pedoman RPL kita mengupload, itu ada, ternyata boleh. Saya pikir boleh, makanya saya klarifikasi ternyata jangan dipakai Pak. Ya, boleh Pak, formnya boleh kita kirim itu, tetapi maksud saya adalah, tapi semua komponen di dalam yang harus diupload itu harus ada gitu loh. Betul. Misalnya nih Pak, ada 3 komponen, prota, lain komponen di atas, prosem, terus RPP. Tapi Bapak, prota, prosem, dan RPP dimasukkan satu dalam komponen prota. Iya. Misalnya, itu yang maksud saya. Jadi gimana yang prosem dengan yang selanjutnya? Kan dianggap kosong Pak, meskipun sebenarnya udah Bapak upload di atas. Di prota. Kan begitu? Iya, betul. Misalnya, prota, prosem, Bapak satukan, diupload di kolom prota, betul Pak. Dan Bapak mengaku sih sudah upload semua kok dalam satu form, tapi kan yang di bawah tidak membaca Pak. Baik Pak, baik.
Siap. Atau gini aja, satu file itu Bapak masukkan prota, dimasukkan ke Prosel, masukkan ke, itu aja. Bisa-bisa ya. Siap, bisa-bisa. Siap. Itu Pak. Jadi maksud saya bukan soal hakikat nih. Kalau kita pakai print, langsung kami yang enggak pakai sistem, gampang, enak, enggak perlu bisa-bisa, satuin aja Pak, tinggal kasih ke kami misalnya, enak. Tapi masalahnya kan nanti di dalam kliknya itu yang dianggap enggak ada. Itu intinya. Jadi jangan sampai ada satu komponen itu yang kosong gitu. Baik. Siap kebaca. Paham ya Pak ya maksud saya ya? Sebenarnya hakikatnya betul Bapak enggak perlu ribet sebenarnya. Enggak mau ribet betul Pak. Ya, terima kasih Pak Budi. Ya, jazakallah syukuran. Ya. Pak Budi saya Pak. Saya sobikin Pak. Ini Pak Budi yang ingin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Pak. Ya, pertanyaannya Pak, kalau saya mencermati jawaban Pak Budi tadi saat menjawab pertanyaan Pak Iwan, misalnya saat mengupload RPP itu cukup satu tema saja ya, kemudian mewakili 1 tahun itu. Begitu pula saat kita mengupload semester Pak. Ya betul. Saat mengupload silabus, apa cukup 1 lembar yang terkait ada konten tema yang diajarkan pada RPP itu Pak? Atau dari lembar pertama sampai lembar terakhir setahun diupload semua gitu Pak? Penjelasan Pak. Terima kasih Pak. Gini, seluruh komponen. Misalnya Bapak mau pakai sampel 2017 mau ambil yang kelas 5 tema puasa misalnya, gitu ya Pak ya? Yaitu komponen RPP di pertemuan itu semuanya Pak, sampailah LKPD, sampailah komponen apa gitu terakhir, itu semua dimasukin. Misalnya kan Bapak ambil satu sampel, tapi semua komponen RPP-nya kan K13 masih kah? Atau udah ini K13? Udah komponen RPP K13 apa saja komponennya itu dimasukin semua Pak gitu. Jadi bukan hanya hal tampilan halaman depannya aja yang identitas saja tuh. Ya kan, nama kelas apa, bukan hanya itu aja, satu komponen. Silabus apa kan, silabusnya ya udah, silabusnya juga masukin semua gitu. Silabus kan untuk 1 semester ya. Terus udah kan paling hanya berapa lembar lah, itu udah banyak. Sip, bisa dipahami Pak Sobihin? Ya bisa Pak, terima kasih Pak Budi. Silabus 6 tahun. Pak Budi nanya, ini ada kurang ngerti sedikit Pak Budi, boleh bertanya? Boleh Pak. Gimana Bu Rahmatin? Iya, saya gini terkait dengan tadi kalau nggak salah dengar, memastikan aja ya Pak. Misalkan ngunggah RPP tahun 2016-17, berarti misalkan saya masukkan 2 tema saja, itu seperti itu aja kan, bukan harus sampai berapa KD saya harus unggah, nggak seperti itu kan ya Pak ya, yang dimaksud tadi. Saya yakinkan aja itu, misalkan 2017-18. Enggak. Iya. Sampel aja Bu, sampel aja. Jadi sampel aja. Nanti kalau semuanya begitu Ibu ngajar, pas dikompres, waduh ini lebih berapa halaman gitu Pak. Iya. Karena mungkin ya. Oke, berarti artinya itu ya, begini, kalau seandainya kesulitan banyak itu mending udah sampel aja. Yang penting mewakili tiap tahun pernah mengajar, tahu. Dan itu RPP-nya ada disahkan oleh kepala sekolah atau siapa yang berwenang di sekolah itu untuk mengoreksi RPP. Kan ada mekanisme pengoreksian RPP kan di wakil kurikulum atau siapalah. Gitu ya Bu Rahmatin. Jadi saya harus menarik kembali karena terlalu banyak, kemarin halamannya sampai sekian. Enggak apa-apa, biarin aja Bu. Yang udah terlanjur biarin aja, enggak usah. Kompres itu nggak bisa kalau lebih dari 100, kan nggak boleh melebihi dari 1 MB Pak. Jadi keberatannya di situ. Nggak apa-apa, nggak usah. Enggak, kalau seandainya udah terlanjur diupload, terupload udah nggak usah. Enggak, kesulitannya karena tidak boleh melebihi dari 1 MB, makanya di situ kompres lagi, akhirnya ya seperti itu Pak. Itu maksudnya. Jadi berarti belum sempat diupload. Iya. Oh, belum sempat diupload. Belum sempat Pak. Iya. Oke Pak, ya terima kasih. Oh ya Bu Rahmatin Duha ya. Saya lihat Bu Rahmatin Duha ini lalu ingat mau sholat dan kan nggak inget Pak lahirnya. Orang tua yang ingetin. Oke Pak, terima kasih Pak Budi. Iya, kalau belum sempat diupload ya nggak usah. Lagi nyoba Pak. Iya.
Mohon izin Pak bertanya Pak. Baik, mohon maaf Bapak Ibu, tadi ada kendala di ini. Mohon kita akhiri ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan sikap saya selama pertemuan ini berlangsung. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin. Kita lanjutkan dengan bagaimana jelas tentang proses di LMS proses mata kuliah ini oleh disampaikan oleh admin nanti siapa Pak Firman atau siapa nanti akan menyampaikan. Pak Firman ya. Kita tutup dengan bacaan. Terima kasih banyak Pak Budi. Terima kasih Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan ada manfaatnya Pak Budi. Kelas D mana? Kelas D, semangat kelas D. Semangat Pak Yahya. Kelas B mana kelas B? Bagi-bagi ya, bagi-bagi amponya. Bagi-bagi angpau. Bagi-bagi apanya Pak Ismail? Iya, angpo biasa. Siap. Ayo kita balik lagi yuk ke base camp kita yuk. Ya, balik analisis woi. Iya, base camp yuk ke base camp kita yuk. Udah gerah nih. Udah puyeng Pak Ismail yuk. Bapak Ibu tolong mohon maaf. Mikrofonnya mau terlebih dahulu. Ustaz Dani, sehat Ustaz Dani? Ya, sehat. Sudah selesai ya? Udah selesai, boleh keluar ya? Keluar nih. Boleh keluar ya Pak? Belum nunggu arahan dari Pak Budi. Ada Pak admin kita nih. Masih ada lagi Pak. Tunggu dulu, jangan mau bentar lagi keluar. Masih ada lagi Pak. Ada Pak Firman nih. Bapak Ibu. Ada. Ya. Pak Ismail jangan buru-buru keluar. Ya, saya mau ini. Lagi ada Pak Firman mau dikasih ini. Mana sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Admin kita yang ganteng. Agar Bapak Ibu betul-betul memahami langkah demi langkah dan tidak terjadi pengulangan nanti, saya berharap semua Bapak Ibu selenkan dulu semua mikrofonnya agar semuanya nanti bisa memahami tentang proses perkuliahan di Lokakarya karena ini juga urgen. Mohon maaf, Ibu Sudah Siti, boleh hostnya dilemparkan kepada saya karena tadi di Zoom yang sebelumnya itu ada gangguan, jadi sehingga hostnya terlempar ke Ibu Sudah Siti. Siti Sudah kali. Ibu Sudah Siti ada nggak? Siti Sudah, Pak. Ibu Sudah Siti, hostnya bisa dilempar ke saya pakai PGIAIN Pontianak. Jadikan saya sebagai hostnya. Ibu Siti. Mohon maaf, Ibu Sudah Siti. Siti Sudah ya Bu? Siti Sudah itu Bu, kayaknya. Ya. Siti kan sudah. Iya, Siti Sudah. Bukan Siti Sudah Bu, Siti Sudah. Ada. Iya, Siti Sudah. Siti Sudah. Iya, temannya Bu Pakai Nida. ain Pak Ismail, Siti Sudah.
Sudah. Iya. Siti Sudah, bukan Siti Sudah. Bukan. Siti Sudah. Siti yang berbahagia. Mana? Kita sudah bisa belum? Soalnya kami mau share screen layar. Bu Siti Suodahnya ada nggak ini? Ada nih Bu. Sudah, Bu, sudah Siti. Mana Bu Siti Suodahnya? Bisa dihubungi nggak ibunya? Pak Khozin, katakan Pak Khozin itu. Pak Khozin mana? Teman, coba teman saya. Sudah coba di telepon. Oh, sekarang pindah ke Pak Agus. Pak Agus Al-Haris. Al-Haris. Pak Haris. Pak Agus Al-Haris. Bisa hostnya dipindahkan? Mau menjelaskan mengenai LMS perangkat pembelajaran. Ya, yang temannya sekelas Pak Agus, tolong ditelepon Pak Agusnya. Pak Ojin, tolong ditelepon Pak Ojin. Putri Chandrawati. Pak Makmun. Pak Makmun. Kayaknya orang bukan Putri. Tolong Pak Makmun. Agus jadikan namanya PPG IAIN Pontianak sebagai host. Pak Agus ada nggak di sini? Aduh, Pak Aris itu. Caranya gimana sih? Bapak pakai HP apa pakai laptop, Pak? Pak Agus pakai HP apa pakai laptop? Kalau pakai laptop, Bapak klik di Bapak pilih yang PPG input yang sini Pak. Ada titik tiga. Nanti ada pilihan jadikan host Pak. Jadi pindah ke sini itu mana? Iya. Tolong dijak buka sama itu. Ya, dingin. Assalamualaikum. Dingin banget nih. Kemarin perlu mati jalur kayak meja prasmanan. Iya, dingin banget ini. Coba tadi nih. Dari tadi. Nggak bisa Pak Haris. Di partisipan Pak. Nanti di partisipan Bapak pilih PPG IAIN Pontianak. Terus di sebelah pojok kanan ada titik 3, Bapak klik titik 3-nya, nanti pilih jadikan host Pak. Atau make a host. Sudah bisa Pak Agus.
Kita pakai yang mana? Strategi yang mana? Yang ini apa yang ini ya? Tahu Pak Agus, lip zoom aja nanti juga kepindah lagi. Bagus gimana Pak? Pak Agus lip zoom aja nanti juga pindah lagi ke hostnya kalau nggak bisa. Agus, mohon direspon cepat Pak. Itu di nama Bapak, di Bapak klik partisipan, yang peserta, Bapak klik peserta, di situ Bapak cari di pencarian nama Pak. Cari online Pak. Di sini Pak. Atau Pak Agus lip zoom aja Pak Agus, lip zoom nanti biar kepindah hostnya ke yang lain. Pak Agus nanti Bapak partisipan, terus Bapak nanti Bapak di sini, Bapak cari PPG YIN Pontianak ini Pak. Kelihatan nggak Pak Agus? Ini PPG YIN Pontianak. Bapak klik more. Atau nanti di sininya ada titik 3 Pak. Nanti setelah di nama ini Pak. Mohon maaf Pak, kameranya saya nggak bisa. Halo Pak Agus, Pak Agus. Pak Agus, tolong direspon Pak Agus kan Haris. Pak Agus. Tadi sempat aku PPG jadi positif. Pak Agus nih ikut enggak sih sebenarnya? Mohon maaf, ada enggak di sini? Tolong direspon Pak. Yang mau dibantu. Pak Agus kelas berapa Pak Agus? Pak Agus ada nomor teleponnya, coba ditelepon aja kali. Oh sudah. Jadikan saya host. Oke. Udah. Sudah Bu, sudah berpindah. Oke, terima kasih Ji. Oke, lanjut.
Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi saya pakai tadi Cile lanjut Pak penjelasannya Pak, udah kedengaran suaranya Pak. Suaranya tidak terdengar Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mustafa sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik Bapak Ibu, langsung saja perhatikan slide yang saya share. Ini slide ketika Bapak Ibu atau layar utama ketika Bapak Ibu buka di Lokakarya. Kan ketika Bapak Ibu ini masuk ke akun masing-masing, kan bentuknya seperti ini toh. Ada file pendalaman, modul pendalaman materi, ada Lokakarya, di atas ada tryout, ada RPL. Nah, RPL ini yang harus diisi dalam minggu-minggu ini. Dan nanti lebih lanjut silakan nanya di grup ke admin masing-masing. Nah, hari ini kita fokus ke Lokakarya. Nah, di Lokakarya ini secara umum tidak jauh beda dengan pendalaman materi dan aktivitasnya juga kurang lebih. Nah, di Lokakarya ada beberapa modul. Pertama, modul perangkat dan media pembelajaran. Kemudian modul penelitian tindakan kelas, review perangkat pembelajaran dan PTK, kemudian nanti ada per-teaching, dan yang terakhir ujian komprehensif. Nah, yang pertama itu Bapak Ibu di Lokakarya ini Bapak Ibu harus menyelesaikan modul perangkat dan media pembelajaran. Nah, Bapak Ibu nanti misalnya saya klik di modul perangkat dan media pembelajaran, di sini ada beberapa pilihan harus difahami nih. Kalau Bapak Ibu ada yang terdiri dari RA, Raudatul Atfal, maka modul yang dibuka adalah yang RA di sini. Tapi kalau yang madrasah, PAI, maka yang dibuka di bagian atas. Nih, modul yang di bagian atas itu untuk PAI. Oke, paham ya? Nah, seperti ini modulnya. Bisa nanti dicek. Kemudian yang perlu Bapak Ibu pahami, di sebelah kanan inilah tagihan-tagihan yang harus diselesaikan di Lokakarya, khususnya modul perangkat dan media. Sini ada kontrak belajar, ada resume, ada diskusi, tugas, remedial, dan materi tambahan. Nah, semua proses pembelajaran ingat itu melalui kontrak belajar. Maka ketika Bapak Ibu buka di Lokakarya itu, maka yang dilihat dulu adalah kontrak belajarnya. Kapan harus resume, kapan harus diskusi, kapan harus tugas. Nah, di sini di kontrak belajar. Misalnya kita klik kontrak belajarnya, di sini kelas D. Ini yang angkatan kemarin. Senior yang angkatan 1. Nih, begini, kira-kira begini. Nah, kemudian di resume, mohon maaf ini nilainya ada, resume ini ada 1 sampai 13 resume. Resume itu 1 sampai 13. Aduh, mulai tak fokus nih. Jadi ada 1 sampai 13 resume untuk
media perangkat dan media pembelajaran. Jadi ada 13 resume. Nanti itu tergantung di kontrak belajar dan tagihannya. Kemudian diskusi. Diskusi ini tergantung dari dosen masing-masing. Tidak mesti sampai 12 34. Kalau di sini Bang Mansur sampai 8 diskusi. Tergantung kebutuhan dari dosen masing-masing, dan Bapak Ibu wajib ikut diskusi. Kemudian ada tugas. Nah, di tugas ini sama, banyak juga yang dipinta, ada 1 sampai 10. Ini nanti di LMS Bapak Ibu akan ada tugas, tema tugas 1 apa, bagian 2 apa, 3 apa, 4 apa, sampai 10. Misalnya di sini saya buka di tema tugas 1 menganalisis SKL, KI, KD. Kemudian tugas 2 membuat pengembangan materi ajar dan model atau metode pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu harus selesaikan. Kemudian nanti akan dicek lulus atau tidak. Kalau tidak akan ada remedi. Remedi ini tergantung dari dosen ketika Bapak Ibu dinyatakan tidak lulus. Oke, sampai di sini untuk yang modul ini. Saya rasa pahamlah Bapak Ibu, karena sudah melalui tahap, jadi kurang lebih isi dalamnya, tetapi lebih banyak meresum 1 sampai 13. Kemudian di PTK penelitian tindakan kelas sama, isi dalamnya sama kurang lebih. Ada kontrak belajar, diskusi, tugas, remedi. Kemudian selain itu ada review perangkat pembelajaran dan PTK. Jadi setelah Bapak Ibu mengikuti 2 modul sebelumnya, maka tugas itu akan direview oleh dosen. Kemudian PTK yang Bapak Ibu kirim juga akan direview oleh dosen. Tapi di sini itemnya berbeda. Menilai teman sejawat, menilai review, dan diskusi hasil review. Itu nanti tergantung di kelas masing-masing bagaimana. Kemudian ada pair teaching. Pair teaching ini upload RPP. Coba kita klik di sini, di upload RPP ini Bapak Ibu harus mengupload 3 RPP. 3 RPP dengan tema yang berbeda. Setelah Bapak Ibu di sini, Bapak Ibu akan melaksanakan per teaching. Nah, per teaching ini nanti Bapak Ibu akan diarahkan untuk bergabung satu grup. Misalnya ada 15 orang, akan dibagi menjadi 3 grup. Misalnya satu grup ada 5 orang, maka nanti Bapak Ibu akan melaksanakan per teaching di sini. Per teaching di sini Bapak Ibu akan praktik mengajar. Dari modul yang Bapak Ibu buat, nanti akan dipraktikkan mengajar. Kalau tidak salah waktunya itu 15 menit. Jadi secara cepat gitu. Kemudian setelah per teaching, kita pindah ke modul berikutnya, yaitu ujian komprehensif. Nah, di ujian komprehensif Bapak Ibu akan melaksanakan ujian secara langsung. Nah, buka bahan ujian. Nah, di sini Bapak Ibu akan mengupload 3 RPP yang sudah melalui proses review perangkat media pembelajaran.
RPP itu akan diupload tiga-tiganya, tapi di antara tiga itu ada satu yang harus dipilih sebagai bahan praktik komprehensif. Jadi secara umum begitu dan sama pelaksanaannya kurang lebih dengan pre-teaching, tapi perbedaan antara ujian kompre dengan pre-teaching itu alokasi waktu lebih lama yang di ujian komprehensif. Bahkan kalau di ujian komprehensif itu selain diuji pengetahuan tentang RPP dan semacamnya, Bapak Ibu akan diuji menulis Al-Quran BTQ, baca tulis Al-Quran. Nanti sama akan dibagi menjadi 3 kelompok misalnya. Di sini. Itu Bapak Ibu secara umum begitu. Jadi kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah biar Bapak Ibu paham bahwa di Lokakarya ini ada beberapa modul yang harus diselesaikan. Pertama perangkat dan media, PTK, review dan seterusnya. Dan Bapak Ibu harus coba-cobalah membuka modul tersebut, apa item-item yang ada di dalamnya, kemudian diperhatikan instruksi-instruksinya. Tapi untuk kedepannya 2 hari ke depan itu fokus ke modul perangkat dan media pembelajaran dulu. Setelah itu nanti Bapak Ibu diskusi dengan untuk Lokakarya ini tidak boleh seperti untuk pendalaman materi. Begini, kalau di Lokakarya ini kita akan lebih intens untuk berdiskusi dengan dosen. Kalau yang pendalaman materi kan bisa saja dosennya dalam 3 hari itu tidak ada melaksanakan Vidcon, tapi untuk Lokakarya akan lebih intens diskusi dengan dosen. Kenapa? Karena Bapak Ibu akan diajarkan untuk membuat perangkat pembelajaran, kemudian PTK. Setelah Bapak Ibu membuat perangkat dan PTK akan direview. Setelah direview, Bapak Ibu akan diuji coba dalam bentuk praktek di per-teaching dan di komprehensif. Perbedaan antara per-teaching dengan komprehensif, pertama dari segi alokasi waktu. Kalau yang per-teaching ini simple, lebih singkat waktunya, tapi kalau komprehensif lebih lama dan lebih real ujiannya. Dan kalau di per-teaching tidak ada ujian BTQ baca tulis Al-Quran, tapi kalau di komprehensif ada. Nanti akan diskusi banyak dengan dosen pas Bapak Ibu ujian komprehensif tentang pendalaman materi, tentang pedagogik, tentang RPP, tentang apa nanti banyak hal lah. Itu Bapak Ibu untuk sementara. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, mudah-mudahan paham semua. Dan nanti Bapak Ibu harus nanya di grup kelas masing-masing, harus aktif. Jangan sampai tidak nanya di grup, tiba-tiba baru tidak paham, terus dibiarkan pas pelaksanaannya baru kebingungan. Itu Bapak Ibu. Oke, silakan kalau mau ditanyakan. Oke, tidak ada pertanyaan? Aman berarti? Masih ngambang, Pak. Aduh, apa yang ditanya? Izin Bapak. Oke, tidak ada pertanyaan ya Bapak Ibu ya? Izin bertanya Bapak. Ada? Bu, siapa silakan Bu. Ya. Ini berarti kalau untuk yang madrasah sama ya Pak ya? Untuk yang madrasah itemnya sama Bu. Sama, modulnya juga sama. Pak, sama. Baik Bapak, terima kasih. Oke, sama-sama. Saya mohon bertanya Pak Firman.
Assalamualaikum. Ya, yang lain Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya izin bertanya Pak Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi Pak Firman sudah menyampaikan bahwasanya nanti dosanya akan lebih intens ya. Kalau kemarin kan mungkin ada 3 hari itu cuma sekali. Kalau sekarang mungkin tiap hari ya. Nanti itu sudah terjadwal belum Pak Firman? Misalkan hari ini jam sekian, hari ini jam sekian misalkan begitu. Biar nanti kami juga biar prepare gitu Pak. Itu saja mungkin sementara Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bapak Ibu, terkait dengan jadwal, memang LMS itu aktifnya 24 jam. Nih, pertama. Yang kedua, kita harus paham bahwa di dalam 24 jam itu kita mempunyai kewajiban yang dosen menilai tugas mahasiswa, yang mahasiswa mengumpulkan tugas. Nih, kenapa kita harus menggunakan kontrak belajar? Biar Bapak Ibu ketika mengirim tugas itu beraturan, harus beraturan. Misalnya dari jam 8 sampai jam 10, biar pada saat itu Bapak Ibu mengumpulkan tugas itu. Banyak nih kasus yang kita dapatkan nih, materi sudah mau selesai tapi belum dinilai. Bukan dosen tidak mau menilai loh, tetapi Bapak Ibu mohon maaf, ada yang ngirim di jam 10 malam, ada jam 11 malam. Kan tak mungkin dosen jam-jam segitu akan buka LMS kemudian memberi nilai. Makanya kalau di kelas saya tekankan, ketika Bapak Ibu nilainya ini agak terlambat oleh dosen, kita cek dulu Bapak Ibu nyetor tugasnya jam berapa. Kalau Bapak Ibu nyetornya habis Isya, mungkin kalau jam 8 mungkinlah dosen masih buka kan. Karena jam 8, jam 9 mungkin dosen masih punya waktu untuk menilai LMS, tugas-tugas yang Bapak Ibu yang terlambat. Itu. Makanya kalau masalah jadwal kita kembalikan ke dosen. Tak mungkin dong kalau secara etika kita harus mengatur dosen sebagai guru kita. Mohon maaf. Makanya ada trik bagaimana kita ketika siang harinya kita sibuk dengan tugas-tugas di PPG ini juga kita bisa mengerjakan dengan baik. Caranya apa? Ya tengah malam kita download, kita resume ke apa sebagainya, sehingga pas di siang hari tinggal kita upload, tetapi sesuai instruksi dari dosen. Kalau Bapak Ibu misalnya beralasan saya sibuk Pak mengajar, dosen itu juga sibuk Pak, Bu, gitu loh. Artinya sama-sama punya kesibukan. Nah, sehingga dalam hal ini kita sebagai posisi murid harus mengalah. Kenapa saya bilang posisi murid? Ya karena kita yang butuh bimbingan dari beliau-beliau. Dan satu hal, berdasarkan pengalaman saya, UP ini, ujian pengetahuan nanti yang akan diakomodir oleh pusat langsung, pertanyaan itu rata-rata di modul lokakarya juga banyak. Ditanya nanti KIKD itu seperti apa. Tapi bentuknya bukan bentuk definisi, tapi uraian. Makanya kalau Bapak Ibu ini betul-betul mengikuti di lokakarya setiap modul, itu Bapak Ibu akan paham nanti ketika ditanya tentang perangkat dan media, penelitian tindakan kelas di UP loh, di saat UP. Nah, itu Bapak Ibu. Makanya nanti ada semacam Fitcon itu tadi, dosen akan menjelaskan idealnya seperti apa ketika akan membuat perangkat, membuat media itu seperti apa, idealnya seperti apa, berdasarkan bimbingan dosen itu tadi. Melalui apa? Melalui Fitcon. Nah gitu Bapak Ibu. Dan untuk jadwal tidak bisa sekarang kita infokan, tapi yang jelas limitasi waktu itu biasanya dari jam 7 sampai jam zuhur atau jam 2, jam 1 lah. Tapi untuk lokakarya tidak ada TAM. Tes akhir modul tidak ada.
Itu Pak. Ya, terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak. Ini yang lain? Izin bertanya Pak Firman boleh? Boleh, diizinkan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Firman. Setelah masuk ke pembelajaran di Lokakarya ini, Pak Firman, ada banyak perbedaan dengan yang modul yang kemarin kita belajar. Nah, di dalam pembelajaran Lokakarya ini kita kan dituntun banget sama dosen Pamong, terus kita betul-betul banyak katakanlah video komunikasinya. Berarti dengan kata lain Pak, kita harus intens berdiskusi, diskus dengan sesama teman dan dosen untuk mengarahkan dalam pembuatan perangkat pelajaran, tindakan sampai betul-betul kita paham, baru kita buat modul. Berarti bisa dikatakan kita betul-betul diarahkan dalam praktek pembuatan perangkat betul-betul Pak ya, yang berarti kita harus fokus dan tidak ada kemungkinan tidak lulus karena mungkin langsung diarahkan dosen Pak. Itu betul-betul kita diarahkan, tidak seperti modul kemarin kita mencari sendiri bahan. Apakah bisa diarahkan betul-betul menjadi katakanlah tugas kita menjadi sempurna 100 tanpa katakanlah mungkin remedial Pak? Karena kan dosen yang dibimbing langsung. Bagaimana Pak teknis dalam pengajaran nanti Pak? Itu saja Pak. Iya, betul. Apa yang disampaikan oleh Pak Dani ini betul. Terima kasih Pak. Karena kan kita sebagai guru ini kan harus mempunyai kompetensi pendidik yang baik. Siap. Nah, hari inilah kita mempunyai kesempatan untuk diskusi banyak tentang bagaimana membuat perangkat atau RPP, bagaimana nanti memahami KIKD dan semacamnya, bahkan PTK itu. Selain itu Bapak Ibu, nanti materi-materi yang ada di dalamnya itu akan menjadi acuan soal yang akan dikeluarkan di ujian pengetahuan nanti yang dari pusat. Itu Bapak Ibu. Makanya sangat urgen. Izin mau tanya Pak, untuk persentase UK nanti ujian akhir kompetensi atau pengetahuan itu untuk modul berapa persen, untuk lokakarya berapa persen Pak persentasenya Pak? Begini, di ujian UP itu ada 120. Ya, pertama 120 soal. Siap. Satu soal sampai 73 itu soal terkait dengan pendalaman materi. Misalnya PAI, berarti ke PAI yang kemarin kayak FIKI, SKI dan semacamnya. Nah, soal dari 73 sampai 120 itu yang berada di Lokakarya. Di Lokakarya kalau tidak ada perubahan. Dari kemarin-kemarin